kami ini adalah gerakan moral, apalagi gerakan moral. Akan banyak tantangan, banyak hambatan. Karena itu kami selalu berpedoman, sekali layar terkembang, pantang surut mundur ke belakang. Hari ini kita lagi fokus bagaimana Republik ini keluar dari cengkraman pandemi COVID-19. Tetapi para tokoh pejabat tinggi negara yang saat ini tergabung dalam organisasi kami, mereka saat ini nguras tenaga untuk kemudian berpikir bagaimana caranya menyerang dan melawan presiden ataupun pemerintahan yang sah. Yang sedang damai, kemudian datang pemuda Pancasila mencoba untuk merangsek maju ke depan. Di antara teman-teman Laskar Pemuda Islam, Gerakan Pemuda Kaabah, mereka bersatu padu mengkondisikan. Dan kemudian dari aparat keamanan baik dari kepolisian, Brimob, kami minta mereka untuk menarik mundur dari Laskar dari Pemuda Pancasila. Kita harapkan tidak terjadi apa-apa di antara kita. Kalaupun mereka mencoba untuk masuk, kita nggak akan pernah mundur. Kita nggak mundur. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI menggelar deklarasi di alun-alun Kota Magelang. Kegiatan tanpa izin ini diwarnai keributan hingga membuat seorang anggota Brimob terluka. Mantan Panglima TNI, Jenderal Park Gatot Nurmantio, tampak hadir dalam deklarasi tersebut. Ia menyatakan KAMI merupakan gerakan moral yang tidak dikendalikan oleh pihak manapun. Namanya KAMI ini kan gerakan moral. Deklarasi ini tidak dikendalikan, inisiatif sendiri-sendiri. Begitulah kata Gatot. Soal adanya penolakan KAMI, Gatot menilai hal itu sebagai sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya spanduk-spanduk penolakan, menentang, atau apapun menurut saya itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami lebih kuat, lebih tangguh, dan tidak berhenti. Begitulah ujarnya. Menurut Gatot, selama para menentang KAMI mendukung Indonesia, mereka adalah saudara. Saya tekankan, kalau ada yang menentang, apapun mereka adalah saudara kita. Selama tujuan mereka adalah untuk Indonesia, itu adalah kawan semua. Tapi kalau bukan untuk Indonesia, otomatis menjadi lawan kami. Begitulah tutur Gatot. Deklarasi yang berlangsung di tengah kota Magelang tersebut awalnya berjalan lancar. Namun kemudian muncul sejumlah anggota organisasi masyarakat atau ormas. Kami bergerak mendekati area deklarasi kami. Ratusan personel gabungan dari Polres Magelang Kota, Brimob, TNI berusaha mencegah anggota ormas tersebut hingga sempat terjadi keributan. Satu anggota Brimob diketahui terluka akibat terkena lemparan batu. Sementara tadi satu anggota Brimob terkena lempar sesuatu. Semua bisa segera disembuhkan, kata Kepala Polres Magelang Kota AKBP Nugroho Adi Setiawan. Dia menyebutkan, sedikitnya 500 orang petugas gabungan yang mengamankan deklarasi kami. Kami mengamankan masyarakat secara umum, jangan sampai ada suatu kegiatan kemudian berdampak pada kepentingan publik. Begitulah ujarnya. Terkait dengan adanya deklarasi kami, Nugroho mengaku pihaknya tidak mengeluarkan izin, terutama dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melarang adanya kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. Kami tidak memberi izin, Pemkot Magelang dan kami tidak memberikan izin. Begitulah ucap Nugroho. Sebelumnya, pengurus cabang PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya siap turunkan massa untuk membubarkan deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, di Surabaya. Ketua Umum PCPMI Surabaya, Nurul Haki, menolak keras adanya deklarasi kami di Surabaya dan berjanji akan menurunkan massa aksi untuk membubarkan jika aksi deklarasi kami di Surabaya tetap dilakukan. Saya mengimbau kepada oknum-oknum penggiat dan patron gerakan deklarasi kami agar di Surabaya tidak melakukan deklarasi tersebut.
Maka sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam deklarasi tersebut agar membatalkan deklarasi tersebut sebelum kita selaku mahasiswa PCPMII Surabaya melakukan pembubaran aksi tersebut. Ujar Haki dalam rilis yang diterima Detikom. Menurut Haki, deklarasi kami bisa mengganggu kondusivitas masyarakat Surabaya yang saat ini masih berjuang untuk beradaptasi dengan era baru di masa pandemi COVID-19. Saat ini masih dalam kondisi bencana non-alam COVID-19, semua sektor dari perekonomian, kesehatan, sosial, keamanan masih terganggu, lebih-lebih perekonomian. Maka dari itu, saya menolak keras adanya deklarasi tersebut. Begitulah tandasnya. Haki melihat bahwa gerakan itu bermuara pada satu tujuan, yaitu membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berlangsung. Jika gerakan ini dibiarkan, maka yang ditakutkan akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat yang muaranya akan bertujuan untuk makar kepada pemerintahan yang sedang berlangsung. Begitulah imbuhnya. PMII Surabaya saat ini juga kritis terhadap pemerintah, tetapi mengakui pemerintahan yang terpilih secara demokrasi dan secara aturan yang diatur oleh Undang-Undang 1945 dan menolak adanya gerakan yang bermuara pada kegiatan makar. Kami tidak sepakat jika ada gerakan-gerakan yang kemudian bermuara pada kegiatan makar. Jika memang ada yang salah dengan pemerintah atau ada yang salah dengan birokrasi dalam penyelenggaraan negara, silakan dikritik. Silakan disampaikan karena itu yang biasa kita lakukan karena berpendapat di muka umum juga dilindungi oleh hukum. Namun jika gerakan itu bermuara pada perpecahan bangsa dengan dalih menyelamatkan Indonesia, saya tidak sepakat. Begitulah pungkasnya. Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di kota Tasikmalaya menuai protes keras. Ratusan orang yang tergabung dalam paguyuban warga Tasikmalaya bersatu turun ke jalan melakukan aksi penolakan. Mereka menggelar aksinya di kawasan Taman Makam Pahlawan Karwek, Jalan Sutisna Sanjaya Empangsari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat, atau tak jauh dari lokasi deklarasi kami. Tak hanya menyampaikan aspirasi, peserta aksi juga tetap memerhatikan protokol kesehatan. Massa tetap menggunakan masker dan menjaga jarak serta tidak berkerumun. Aksi damai ini berjalan lancar dengan pengawalan pihak kepolisian. Koordinator aksi, Sugianto, menyatakan, unjuk rasa dilatar belakangi kekhawatiran warga karena deklarasi kami ini dilakukan di masa pandemi COVID-19. Apalagi saat ini penyebaran COVID-19 khususnya di Tasikmalaya semakin masif. Kami bukannya ikut membantu mencegah penyebaran, malah berpotensi menyebabkan klaster baru. Kami menolak deklarasi kami di Tasikmalaya karena berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Begitulah tutur Sugianto. Tak cuma itu, alasan penolakan yang tak kalah penting yaitu deklarasi kami di Tasikmalaya berpotensi memecah belah keutuhan warga kota santri. Saat ini, lanjut Sugianto, warga Tasikmalaya sudah tentram dan damai. Gerakan kami yang menggelar deklarasi di sejumlah daerah ini bukan lagi gerakan moral tapi politik. Begitulah tuturnya. Kami menilai kami adalah gerakan politik yang terindikasi makar karena terus mendiskreditkan pemerintahan yang sah. Bahkan mereka terus memprovokasi rakyat untuk melawan pemerintah. Begitulah lanjut Sugianto menegaskan. Ia mengungkap indikasi itu dari tuntutan petinggi kami yang menginginkan sidang istimewa MPR. Agenda yang tercium, mereka lebih condong ke arah penurunan pemimpin negara, dalam hal ini presiden. Padahal secara prosedur hukum, tambahnya melalui amandemen Undang-Undang 45 dengan sistem presidensial tidak bisa serta-merta menurunkan presiden. Artinya secara konstitusi, mekanisme pelengseran presiden itu sudah diatur. Salah satunya, presiden dapat dilengserkan bila ada pengkhianatan pada negara atau tindak pidana korupsi. Begitulah terangnya. Jadi kami ini jangan mengatasnamakan kepentingan rakyat, karena sudah jelas gerakan ini adalah gerakan politik. Begitulah tegas Sugianto. Sugianto pun meminta pemerintah dan aparat keamanan bersikap tegas terhadap kelompok yang membuat kegaduhan dan provokasi. Termasuk jika itu dilakukan oleh kami.
yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik serta keutuhan bangsa di tengah ancaman pandemi COVID-19. Kami meminta kepada pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus bahu-membahu melawan pandemi COVID-19, termasuk fokus dalam menjaga perekonomian dari ancaman resesi. Begitulah jelasnya. Nyawa lebih utama daripada kepentingan politik.